141909 ingin memprestasikan hasil diskusi kami, yang yaitu dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Yang pertama, dinasti Abbasiyah. Menurut Watts, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para pengusaha Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru seperti diuraikan di atas. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah mulai muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'ubiyah atau kebangsaan anti-Arab. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Tampaknya para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan itu. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu, nampak jelas adanya persaingan antar bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada periode ini, yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah yang sulit dilakukan bersamaan. Dengan itu, tingkat saling percaya kalangan para berkuasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Yang kedua, munculnya aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, maka kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan acara Manuisme, Zoroastrisme, dan Mazdakisme. Khalifah Al-Mansur yang berusaha keras memberantasnya, beliau juga memerangi Khawarij dan mendirikan negara Syafariyah di Sajal Masah pada tahun 140 Hijriah. Setelah Al-Mansur wafat, digantikan oleh putranya Al-Mahdi yang lebih keras dalam memerangi orang-orang zindik. Bahkan beliau mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan mereka serta melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang gulat atau ekstrem dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham al-husnah. Antara keduanya sering menjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan pengusaha al-mutakil, misalnya pemerintahnya agar makam Husain ibnu Ali di Karbala dihancurkan. Namun anaknya Al-Muntasir kembali memperkenalkan orang Syiah menziarahi makam Husain tersebut. Syiah pernah berkuasa di dalam Khalifah Abbasiyah melalui Bani Buwai lebih dari 100 tahun. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya, seperti perselisihan antara Al-Husnah dengan Mu'tazilah. Kedua, faktor eksternal. Yang pertama, perang salib, yaitu perang salib yang berlangsung dalam beberapa gelombang atau periode telah banyak menelan korban dan menguasai beberapa wilayah Islam. Setelah melakukan perperangan antara tahun 1097 sampai 1124 Masehi, mereka berhasil menguasai Nisea, Endesa, Baitul Maqdi, Arka, Tripoli, dan kota Tire. Kedua, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan terjauh di Cina.
terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan pada tahun 603 sampai 624 Hijriah. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan dan Persia, juga menguasai Asia Kecil. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah, puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258 Masehi. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pemungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Yang kedua, motif ekonomi. Serangan yang dilakukan Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi. Menurut Genghis Khan, pemimpin bangsa Mongol, bahwa penaklukannya semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduk yang masih sedikit dan membantu orang-orang miskin bangsanya. Jika dilihat motif ini, invasi Mongol ke dinasti Islam memang pada saat yang tepat, karena di wilayah Islam rakyatnya makmur, peradaban maju, dan akan tetapi kekuatan militernya lemah. Baiklah, hanya segitu dari diskusi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.